Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama saya sendiri Amira Balkis, kemudian ada Rati, yang ketiga ada Foni Wulandari, dan yang terakhir itu ada Nita Fitriani. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi yang sudah kami jalani di salah satu mall di Kota Padang, yaitu Basco Grand Mall. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan terkait best practice proses negosiasi serta SOP negosiasi yang diterapkan oleh Basco Grand Mall. Nah, tugas ini juga disusun sebagaimana untuk memenuhi salah satu tugas akhir di mata kuliah negosiasi dan manajemen konflik yang diampu oleh Ibu Yuki Fitria, SEMM. Untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan materi yang satu ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, terlebih dahulu saya selaku moderator akan menjelaskan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang kami lakukan. Jadi rumusan masalahnya yang pertama itu adalah bagaimana penerapan proses negosiasi pada Basco Grand Mall. Kemudian tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses dan SOP negosiasi, serta yang kedua untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk best practice negosiasi dari Basco Grand Mall itu sendiri. Selanjutnya, terkait profil Basco Grand Mall akan dijelaskan oleh Rati. Kepada Rati, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rati dengan NIM 20059170. Di sini saya akan menjelaskan profil dari Basco Grand Mall. Basco Grand Mall adalah pusat perbelanjaan modern yang berada di Kota Padang yang dikelola oleh Basco Grand Mall. Di bawah kekompakan usaha Basco Grand Mall Group, Basco Grand Mall mengusung nuansa modern dan dinamis, di mana Basco Grand Mall memberikan pelayanan dan servis terbaik bagi kebutuhan keseharian pengunjung. Membuat mall ini mampu membuat wadah untuk kegiatan perdagangan dan perbelanjaan, tempat refreshing bagi para pengunjung, dan lain-lainnya. Basco Grand Mall ini bersebelahan langsung dengan Hotel Premier Basco Hotel Padang yang sama-sama dikelola oleh Basco Grand Mall. Di sini pada PPT ini bisa dilihat gambar dari Basco Grand Mall, yaitu bidang usaha dari Basco Grand Mall ini yaitu properti dan perdagangan, didirikan pada tahun 2009 dengan logo yaitu bisa dilihat pada PPT yang telah disajikan. Yang selanjutnya nama pendiri yaitu Haji Bas Rizal Koto, dan Basco Grand Mall ini berada pada Jalan Profesor Dr. Handus Hamka nomor 2, Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25132. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rati yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk bentuk negosiasi di Basco Grand Mall serta proses negosiasi di Basco Grand Mall itu akan saya jelaskan sendiri. Perkenalkan, nama saya Amira Balkis dengan NIM 200591117. Nah, untuk bentuk negosiasi di Basco Grand Mall sendiri itu adalah berupa penyewaan bangunan atau yang diistilahkan yaitu tenan. Seperti bisa dilihat dari gambar, jadi negosiasi di Basco Grand Mall ini diterapkan ketika ada calon tenan yang ingin menyewa bangunan di Basco Grand Mall tersebut. Selanjutnya, yaitu terkait proses negosiasi di Basco Grand Mall. Nah, proses negosiasi di Basco Grand Mall ini sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap implementasi, serta yang ketiga itu ada tahap peninjauan. Baik, kita akan bahas ke proses yang pertama, yaitu proses perencanaan. Pada tahap ini itu terdiri dari proses penentuan tujuan dari negosiasi yang diterapkan, kemudian strategi apa yang diterapkan oleh Basco Grand Mall. Nah, Basco Grand Mall sendiri itu menerapkan tujuan negosiasinya itu untuk mendapatkan calon tenan yang akan menyewa bangunannya. Sedangkan strategi yang diterapkan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah memiliki tenan mix yang kuat.
yang mana artinya tenant lease ini itu artinya adalah bauran pasar, sehingga pihak dari Basco Grand Mall itu akan memilih tenan-tenannya itu secara khusus gitu. Jadi tidak seluruh tenan itu akan diterima untuk menyewa bangunan di Basco Grand Mall. Kemudian strategi yang kedua itu adalah bersikap asertif. Artinya pihak manajemen dari Basco Grand Mall sendiri itu akan melakukan sikap yang mampu meyakinkan tenan sehingga tenan itu mau menyewa di Basco Grand Mall. Kemudian yang ketiga itu akan menerapkan strategi komunikasi secara efektif dan efisien. Kemudian proses negosiasi yang kedua yaitu adalah implementasi. Nah, implementasi di sini artinya adalah disinilah proses negosiasi itu terjadi. Ada proses tawar-menawar dan juga ada proses penyelesaian ketika negosiasi tersebut menimbulkan sebuah konflik. Nah, dalam implementasinya, proses negosiasi yang diterapkan oleh Basco Grand Mall itu sendiri itu menerapkan taktik yang diberi nama integrative bargaining. Artinya, negosiasi yang diterapkan itu akan menghasilkan akhir win-win solution atau biasa juga disebut dengan situasi saling menang antara itu pihak manajemen mall maupun juga dengan pihak calon tenan. Kemudian tahap terakhir yaitu adalah tahap yang ketiga, tahap peninjauan atau disebut juga dengan tahap penutup. Nah, ketika si calon tenan tersebut sudah setuju dengan apa negosiasi yang telah dilakukan, maka tahap selanjutnya itu adalah menandatangani LOI serta LE, serta si calon tenan tadi akan membayar atau melakukan transaksi DP kepada pihak mall sebagai tanda bahwa si calon tenan tersebut memang sudah akan melakukan perjanjian secara resmi terhadap mall tersebut untuk melakukan penyewaan bangunannya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya penjelasan terkait apa saja bentuk dari negosiasi dan juga proses negosiasi yang diterapkan oleh Basco Grand Mall. Untuk materi selanjutnya, yaitu terkait SOP yang diterapkan oleh Basco Grand Mall, akan dijelaskan oleh teman saya, Foni Wulandari. Kepada Foni, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu apa itu SOP? SOP adalah seperangkat aturan tertulis yang mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan rutin yang diikuti oleh suatu organisasi dalam perusahaan. Dari hasil wawancara kami yang kemarin itu, kami mendapatkan bukti dokumen observasi SOP sebagaimana bisa dilihat pada layar. Selanjutnya. Adapun SOP lease agreement atau perjanjian sewa menyewa Basco Grand Mall. Yang pertama, tenant relation dan customer service menyiapkan LOI dan mengirimkan LOI kepada calon tenan. Lalu perusahaan melakukan penandatanganan LOI jika tenan setuju. Setelah itu, tenant relation dan customer service menyiapkan lease agreement atau perjanjian sewa menyewa, yaitu setelah itu, perusahaan melakukan penandatanganan dengan notaris jika tenan setuju. Kemudian, tenant relation dan customer service menandatangani LOI dan LA, dan untuk langkah terakhir, relation dan customer service membuat laporan bulanan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Foni yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu terkait best practice negosiasi Basco Grand Mall akan dijelaskan oleh teman saya, Nita Fitriani. Kepada Nita, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai best practice. Best praktik dalam negosiasi adalah bagaimana pengalaman terbaik dalam melakukan negosiasi. Nah, PT Basco Minang Plaza ini melakukan negosiasi dalam bentuk tenan atau penyewaan bangunan yang dilakukan dengan beberapa vendor besar seperti Pizza Hut, KFC, Jayco Donuts and Coffee, Foodmart, Solaria, Matahari Department Store, dan lain-lain. Akan tetapi di antara vendor-vendor tersebut, best praktis negosiasi yang pernah dilakukan oleh PT Basco Minang Plaza ini ialah pada saat melakukan negosiasi dengan tenan Matahari Department Store dan Foodmart.
sebab mereka tidak sulit untuk mencapai kesepakatan pada saat PT Baskom Minang Plaza melakukan negosiasi dengan kedua tenan tersebut dalam hal mencari kesepakatan penyewaan bangunan, di mana kedua tenan ini langsung menyetujui dan sepakat dengan sistem penyewaan yang diterapkan PT Baskom Minang Plaza. Proses negosiasi dengan kedua tenan ini berlangsung dengan waktu yang singkat dan langsung melakukan kontrak sewa selama 5 tahun. Hal ini dikarenakan PT Baskom Minang Plaza menawarkan harga sewa dengan rata-rata harga yang standar, sehingga kedua tenan tersebut tidak susah untuk bernegosiasi dengan PT Baskom Minang Plaza ini, dan langsung setuju dan sepakat dengan harga sewa yang ditawarkan oleh PT Baskom Minang Plaza. Next. Nah, Kesimpulannya adalah bahwa proses negosiasi yang dijalankan oleh PT Baskom Minang Plaza dengan para tenan, baik tenan yang sudah nasional maupun belum, menghasilkan tipe negosiasi integratif bergaining, yang artinya menciptakan penyelesaian hasil negosiasi dengan win-win solution atau menang-menang. Kemudian best practice negosiasi yang pernah dijalankan oleh tenan relation yaitu dengan tenan nasional seperti Matahari Department Store dan Foodmart. Kemudian Baskom Grand Mall ini menerapkan prosedur baku di mana kegiatan yang ada harus sesuai dengan SOP. Dengan adanya SOP, pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nita Fitriani yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, di sini kami akan memberikan beberapa dokumentasi hasil dari observasi yang sudah kami jalani pada Baskom Grand Mall. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.